Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Haris dengan NIM 23140338. Prodi saya PGSD Universitas Teknologi Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Gerakan Pramuka. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang PBB atau baris berbaris dalam Gerakan Pramuka. Baris berbaris adalah latihan fisik yang bertujuan untuk menanamkan disiplin, rasa tanggung jawab, dan semangat kebersamaan. Baris berbaris juga dapat membantu meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh. Tujuan baris berbaris menanamkan disiplin, membangunkan rasa tanggung jawab, mengembangkan semangat kebersamaan, meningkatkan kesehatan dan kebugaran, dan membentuk karakter tertentu, menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, menanamkan patriotisme, membentuk sikap lahir dan batin. Baris-baris juga dapat membantu mengembangkan dan keterampilan, mengembangkan kerjasama tim, konsentrasi, dan koordinasi tubuh. Inilah contoh baris berbaris dengan benar dalam gerakan pramuka. Yang pertama ada sikap sempurna. Yang kedua, hormat gerak. Tegap gerak. Setengah lencang kanan gerak. Tegap gerak. Lencang kanan gerak. Tegap gerak. Jalan di tempat gerak. Tinggi gerak. Hadap kanan gerak. Hadap kiri gerak. Istirahat di tempat gerak. Tegap gerak. Balik kanan gerak. Balik kanan gerak. Hadap kiri gerak. Langkah, tebak, maju, jalan. Nah, itulah contoh PBB baris berbaris dalam gerakan pramuka. Oke, baik teman-teman. Yang kedua yaitu cara membuat api unggun dengan aman. Nah, membuat api unggun yang aman dan efektif memerlukan perencanaan yang cermat dan memperhatikan keselamatan. Adapun alat-alat untuk menyalakan api unggun dengan aman, yang pertama ada kayu kecil. Nah, seperti ini. Ranting atau kayu kecil untuk menyalakan apinya. Yang kedua ada kayu besar. Kayu besar ini untuk mempertahankan api setelah api mencapai puncaknya. Yang ketiga ada korek api atau pematik untuk menyalakan api dengan aman. Nah, seperti kertas, daun kering atau bahan lainnya yang mudah terbakar. Adapun langkah-langkah untuk membuat api unggun dengan aman, yang pertama yaitu pilih lokasi yang aman. Cari tempat yang jauh dari pohon dan semak-semak dan benda-benda yang mudah terbakar lainnya seperti tenda camp dan saung atau yang lainnya yang mudah terbakar. Pastikan ada ruang yang cukup agar api tidak menyebar. Jangan buat api di ketinggian di area yang berangin. Siapkan bahan bakar yang berangin. Yang kedua, siapkan bahan bakar. Kumpulkan kayu bakar dengan ukuran bervariasi, mengomel kecil untuk api pemula dan kayu besar untuk api berukuran lebih besar. Nah, yang ketiga, buat area pembakaran. Jika kemungkinan, buat pembatas api menggunakan batu besar atau gunakan lubang api untuk memastikan api tidak menyebar. Jika di luar ruangan dan tidak ada pembatas, buat tumpukan batu di sekelilingnya. Nah, itulah contoh pembuatan api unggun dalam gerakan pramuka dengan benar dan tidak berbahaya untuk keselamatan. Nah, yang ketiga ada sandi mose dan semafor. Adalah dua metode komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan pesan jarak jauh. Keduanya memiliki karakteristik dan cara kerja yang berbeda. Yang pertama ada sandi Morse. Sandi Morse menggunakan kode yang terdiri dari dua jenis simbol, titik dan garis. Setiap huruf, angka, atau simbol dikelilingi oleh kombinasi titik dan garis. Cara kerja sandi Morse ini, titik sinyal pendek, garis sinyal panjang. Setiap simbol dalam sandi Morse ini dibatasi oleh urutan titik dan garis. Misalnya, huruf A adalah titik dan garis, huruf B adalah garis dan 3 titik.
dan angka 1 adalah titik diikuti 4 garis. Nah, contohnya untuk mengirimkan kata hello menggunakan sandi Morse. Seperti kan huruf H. Huruf H ini ditandai dengan 4 titik. Titik, 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 titik. Dan E 1 titik. Dan L titik, garis, titik, titik. L lagi titik, garis, titik, titik. Dan O garis, garis, garis. Jadi hello dalam sandi Morse adalah titik 4, titik, titik, garis, titik, 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 garis, titik, titik, garis, garis, garis. Nah, yang kedua ada semapur. Semapur adalah metode komunikasi visual yang menggunakan dua bendera atau objek lain untuk menandakan huruf atau angka. Posisi bendera atau bendera yang dipegang oleh seseorang menunjukkan huruf yang dikirimkan. Nah, cara kerja semapur ini, dalam sistem semapur, setiap huruf atau angka diturunkan oleh tertentu dari dua bendera yang posisinya dipegang oleh pengirim. Setiap bendera dapat diposisikan dalam 8 arah yang berbeda, menghasilkan 8 posisi yang berbeda berbendera. Posisi bendera sinyal dilakukan dengan memposisikan bendera di dua tangan pengiriman dalam berbagai sudut yang telah ditemukan. Setiap posisi atau kombinasi posisi menunjukkan huruf tertentu. Contohnya, mengirimkan kata hello. Nah, yang pertama ada kata H. Huruf H, bendera satu di posisi atas kiri dan satu di posisi bawah kanan. Dan E, bendera satu di posisi atas kiri dan satu di posisi atas kanan. L, bendera satu di posisi atas kiri dan satu di posisi bawah kiri. Dan O, berdiri satu di posisi bawah kiri dan satu di posisi bawah kanan. Dengan demikian, pengiriman akan mengubah posisi bendera sesuai dengan huruf yang ingin dikirim, dan penerima akan mengidentifikasi huruf berdasarkan posisi bendera yang terlihat. Yang keempat ada yel-yel dalam pramuka. Yel pramuka adalah bagian penting dalam kegiatan pramuka karena dapat meningkatkan semangat kebersamaan dan kekompakan antar anggota. Nah, yang pertama yaitu ada tujuan yel pramuka. Nah, memiliki tujuan utama. Yang pertama, meningkatkan semangat. Yel-yel yang semangat dan memotivasi anggota pramuka untuk lebih antusias dan aktif dalam kegiatan. Yang kedua, menciptakan kebersamaan. Dengan bersama-sama menyanyikan atau melapakkan yel-yel, anggota pramuka merasa lebih terhubung satu sama lain, mempererat ikatan persaudaraan. Nah, yang berikut cara membuat yel-yel pramuka yang kreatif. Yang pertama ada gunakan kata-kata yel-yel yang mudah diingat. Pilih kata-kata yang sederhana dan mudah diingat oleh semua anggota. Hindari kalimat yang terlalu panjang atau rumit. Contohnya, pramuka, pramuka, semangat tinggi langit. Bersama kita bisa selalu satu hati. Nah, itulah contoh yel-yel dalam gerakan pramuka. Yang kelima ada penjelasan tentang keterampilan dasar menggunakan tongkat dan tali dalam kegiatan pramuka. Yang pertama, menggunakan tongkat dalam kegiatan pramuka. Pertolongan pertama, tongkat dapat digunakan untuk membantu orang yang terluka, baik sebagai penyangga atau penolong, dalam membawa korban ke tempat yang aman. Tongkat bisa dipakai untuk mendukung tubuh korban agar tidak terlalu terbebani. Yang kedua, sebagai navigasi. Tongkat bisa digunakan untuk membantu navigasi saat berjalan di medan yang sulit atau berbatu. Ini juga bisa digunakan untuk mencari jejak atau mengukur kedalaman air dalam situasi darurat. Yang kedua ada simpul dasar. Beberapa simpul dasar yang umum digunakan dalam pramuka antara lain seperti simpul mati. Nah, digunakan untuk mengikat ujung tali agar tidak terlepas atau untuk mengikat benda dengan sederhana. Yang kedua, simpul pengikat. Digunakan untuk mengikat dua tali dengan kuat dan aman. Biasanya digunakan untuk menyatukan dua tali dengan panjang yang sama. Yang ketiga ada simpul tali. Membuat sebuah lingkaran di ujung tali yang sangat kuat dan tidak akan mudah terlepas, berguna untuk membuat tali pengikat atau membuat loop di ujung tali. Nah, teknik yang umum digunakan dalam kegiatan pramuka, pembuatan tempat perlindungan menggunakan tongkat dan tali untuk membuat struktur tenda atau tempat perlindungan sementara. Tongkat digunakan sebagai penopang dan tali untuk mengikat bagian-bagian yang lebih fleksibel.